Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Khairunisa. Saya adalah salah satu siswa atau peserta didik dari kelas 16, tepatnya nomor urut 28 UPT SMA Negeri 1 Bone. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan tugas video mapel sosiologi dengan topik menceritakan aktivitas sehari-hari, fakta atau opini, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Dan di belakang saya sudah ada kedua orang tua saya. Yang pertama ayah saya bernama dan ibu saya Andi Nur Sakti Alam. Mereka berperan sebagai bukti bahwa saya benar-benar melakukan kegiatan atau aktivitas yang saya sebutkan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam topiknya. Jadi teman-teman, saya setiap hari atau biasanya itu bangun sekitaran jam 3 subuh dan kemudian merapikan tempat tidur saya dan segera bergas untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang kemudian setelah melaksanakan sholat tahajud, saya lanjutkan dengan tadarus hingga menjelang waktu sholat subuh. Dan kemudian saya melaksanakan sholat subuh hingga selesai jam 4:50. Setelah saya melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, saya kemudian menyisihkan atau mengangkat sedikit waktu untuk melaksanakan aktivitas olahraga ringan seperti jogging atau pemanasan atau yoga. Nah, ketika jam menunjukkan pukul 5:15, saya pun membantu ibu saya untuk menyiapkan sarapan di dapur. Nah, sebagian sarapan juga saya sisihkan sebagai bekal untuk saya makan di sekolah. Setelah jam menunjukkan pukul 5:30, saya mengesampingkan semua aktivitas dan fokus untuk mempersiapkan diri pergi ke sekolah. Saya mandi, kemudian memakai seragam yang telah saya setrika di malam hari, kemudian merangkul atau menggendong tas saya. Nah, setelah saya melakukan persiapan itu, biasanya jam menunjukkan pukul 6:10. Saya kemudian menyisihkan sedikit waktu untuk sarapan pagi yang telah saya buat bersama dengan ibu saya. Setelah sarapan tersebut, saya kemudian bergegas untuk pergi ke sekolah bersama dengan om saya yang kebetulan arah kerjanya itu memang sejalan dengan sekolah saya. Ketika saya sampai di sekolah itu biasanya jam 6:30, dengan waktu tempuh dari Cabalu ke sekolah itu biasanya 10 menitan. Dan ketika saya sampai di sekolah, saya masuk ke kelas dan saya cukup produktif. Saya langsung melaksanakan piket jika hari itu adalah piket saya, sembari menunggu waktu upacara untuk berlangsung. Biasanya saya menjadi peserta upacara atau bergegas ke UKS untuk berperan sebagai anggota PMR yang membantu mereka yang kurang fit untuk dibawa ke UKS. Setelah upacara, saya kemudian mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan aktif hingga waktu istirahat. Kita melompat ke jam 12:10. Biasanya kami siswa-siswa semansa itu melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran yang tersisa. Nah, setelah bel berbunyi tepatnya pada pukul 2:15 atau 30-an itu saya kemudian ikut dengan teman saya digandeng untuk dibonceng untuk pulang bersama karena kebetulan arah rumah kita itu sama. Halo Puta, halo Aima. Nah, biasanya saya sampai ke rumah itu pukul 3 siang dan sampainya saya di rumah saya tidak langsung tidur. Saya merapikan seragam yang telah saya gunakan di hari Senin itu untuk saya gunakan kembali di hari Selasa.
Setelah itu saya juga merefleksi materi-materi yang telah saya terima di sekolah agar dapat saya ingat dalam jangka waktu yang panjang sembari menunggu waktu asar. Biasanya saya juga menyisihkan atau meluangkan sedikit waktu untuk berbicara atau berbincang-bincang hangat dengan keluarga saya terkait aktivitas yang saya telah lalui di sekolah. Oke, ketika pukul 3:50-an, setelah itu saya tidak bermain HP, saya langsung merefleksi materi-materi tersebut hingga sholat maghrib pun tiba. Biasanya sholat maghrib itu pukul 18:10-an. Setelah melaksanakan sholat maghrib, saya kemudian kembali membantu ibu saya untuk menyiapkan makan malam bersama. Setelah makan malam tersebut, saya juga membantu untuk mencuci piring atau kembali berbicara hangat dengan keluarga saya. Setelah itu sholat isya itu pukul 19:30-an. Saya pun kembali belajar dan mempersiapkan diri saya untuk pembelajaran di hari berikutnya dengan menyetrika baju saya agar saya tidak terlambat jika menyetrikanya di pagi hari, dan juga mengganti buku-buku yang ada di tas saya menjadi mapel di hari selanjutnya. Dan ketika jam menunjukkan pukul 21 malam atau 9 malam, itu saya biasanya sudah terlelap tidur karena saya tidak bisa tidur di atas jam 9. Nah, mungkin itu saja aktivitas sehari-hari saya. Singkatnya, saya jarang sekali memegang HP dan sangat-sangat produktif menjalani aktivitas sehari-hari saya tersebut. Apakah bisa divalidasi aktivitas tersebut? Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duhanya. Kalau ketemu di telepon